Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadihi burhanuhu al-mansur fi wujudihi karamuhu wa ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-qurab. Allahumma inna na'udzu bika min 'amalin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu 'anni, amma ba'du. Sujud yang dimaksud oleh Allah diperintahkan kepada para malaikatnya kepada Nabi Adam bukan sujud kita seperti di dalam sholat, tapi sujudnya itu bagaikan hormatnya pengawal di hadapan rajanya. Jadi hormat Pak, nundukkan kepala. Kita kan sering kalau masuk satu perusahaan karena jabatan kita di atas, akhirnya bawahan kita nundukkan kepala. Nah hormatnya begitu. Ya, suruh hormat sama Nabi Adam. Maka orang-orang kelompok-kelompok aliran-aliran yang salah memahami tentang kisah Nabi Adam, di mana Nabi Adam disujudi oleh para malaikatnya, mereka biasanya mengatakan haram menghadiri upacara bendera hari Senin. Mengapa? Ketika pemimpin upacara menyuruh semua peserta upacara untuk hormat, dipikir ketika kita hormat begini, dipikir kita lagi nyembah bendera sang merah putih. Padahal kita nyembah atau tidak Pak? Enggak nyembah. Itu namanya bukan nyembah ibadah yang dimaksud dalam surat Al-Fatihah ayat kelima. Bukan. Itu namanya menghormati sang merah putih sebagai simbol negara. Boleh? Boleh. Syariat Islam. Bahkan cium tangan kepada orang tua boleh. Ya. Yang nggak boleh apa? Sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Permasalahan ini berkaitan dengan hukum ziarah kubur, yang dimana difitnah orang-orang yang berziarah kubur, dipikir datang ke kubur itu mau nyembah kubur. Apakah kita nyembah kubur? Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dalam dunia internasional disebut golongan Sunni. Ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi. Kita ini namanya Sunni. Sunnah wal Jamaah di dunia internasional namanya Sunni. Maka orang-orang Sunni yang ketika berziarah itu mereka tidak berziarah kecuali tujuannya hanya 4. Yang pertama adalah mengingat kematian. Berapa banyak orang masuk daerah pemakaman langsung ingat, ya Allah, anak ini berapa tahun lagi di dunia, umur sudah segini, jangan-jangan tinggal 10 tahun lagi, ada yang jangan-jangan tinggal 3 tahun lagi, ya sebentar lagi, langsung ingat detik itu juga. Maka ziarah kubur dianjurkan. Ya, orang kalau sering ke supermarket, ke mall, ya itu makin gede tujuan dunianya, makin lupa mau akan meninggal. Tapi kalau ziarah itu dapat mengingat kepada kematian. Tujuan yang kedua adalah mendoakan jenazah. Bahkan nggak usahlah kita ziarah doakan jenazah. Ketika kita sholat jenazah, berapa rakaat Pak? Sholat jenazah? Iya, sholat jenazah nggak ada rakaatnya ya. 4 kali takbir. Setiap takbir kita tuh doakan jenazah. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, perbaiki urusannya ya Allah. Ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kita doakan dia. Ya, maka itu mendoakan jenazah hukumnya adalah boleh. Tapi begitulah, makin rinci lagi, itu hanyalah tujuan untuk berziarah kepada keluarga dan sanak saudara kita. Tujuannya mengingat kematian, tujuannya mendoakan jenazah. Tapi jika kita berziarah kepada orang-orang aulia min auliaillah, orang-orang asyuhada wa shalihin, hasuna ulaika rafiqa, orang-orang
yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah mengingatkan kepada kita di dalam ayatnya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. La tahsabanna, jangan engkau betul-betul sungguh menyangka, engkau mengira-ngira, alladzina qutilu, orang-orang yang terbunuh fisabilillah di jalan perjuangan Allah itu amwat, mereka itu mati. Tidak, mereka yang orang yang meninggal mati itu di dalam perjuangan dakwah, mereka tidak mati kata Allah. Bal ahya'un, bahkan mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya Allah, yurzaqun, terus mendapatkan rezeki. Jadi kayak kita datang ziarah ke para ulama, ya. Ngapain kita kalau kepada para ulama bawa anak kita, Habib, Kiai, dok tolong doakan anak saya biar anak saya ini soleh, taat, ya. Kiainya masih hidup. Waktu kita minta ke Pak Kiai doa, kita berharap yang menjadikan anak kita soleh-soleha Pak Kiainya apa? Gusti Allah. Gusti Allah. Cuma tolong Pak Kiai doakan anak saya. Pak Kiainya meninggal, kita datang ke kuburnya. Pak Kiai tolong doakan anak saya. Nanti beliau doakan di dalam alam barzahnya. Itu tujuan ziarah. Itu namanya tawassul bid-du'a. Tawassul bid-du'a, kita berdoa kepada Allah membawa perantara. Itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Busiri dalam kitabnya Imam Busiri, Qasidah Burdah, yang ada 10 fasal itu, yang fasal ke-10-nya di situ ada namanya tawassul bid-du'a. Yang biasa kita baca apa? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi ya Allah, sekali lagi, ya Rabbi ya Allah, kita minta kepada Allah, ya Rabbi ya Allah bil Mustafa, dengan kemuliaan, perantara kemuliaan Al-Mustafa, nabimu yang terpilih ya Allah, yaitu Nabi Muhammad, balligh maqasidana, maka ya Allah sampaikan maksud-maksud hajat kami, waghfir lana ma madha, dan ya Allah ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu, ya wasi'al karam, wahai zat yang maha luas kedermawanannya. Kita mintanya tetap ke Allah, tetapi membawa perantara, itu namanya tawassul bid-du'a. Ada doa bit-tawassul. Doa bit-tawassul adalah doa di dalamnya ada tawassul, di mana kita itu meminta langsung kepada orang yang kita ziarahi. Kita minta langsung. Kalau yang pertama tadi adalah kita minta kepada Allah dengan perantara. Ya Allah, dengan perantara Sunan Gunung Jati, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Yang kedua, kita minta, wahai Sunan Gunung Jati, tolong doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kami. Itu boleh. Yang tidak boleh, datang ke pohon beringin besar, kita minta kepada penghuni pohon beringin, wahai penghuni pohon beringin, ampuni dosa-dosa kulo, katanya. Ya, tolong urusan rezeki saya ini diperlancar, kasihlah sesajen, kasih macam-macam. Itu yang tidak boleh. Ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan orang-orang yang lurus ya Allah. Jalannya siapa orang-orang yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdub 'alaihim, jangan jalannya al-maghdub 'alaihim. Apa? Siapa al-maghdub 'alaihim? Al-maghdub 'alaihim adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ketahuilah, dunia yang sebagai tempat ujian di dunia ini Allah betul-betul jadikan tempat ujian, sehingga tidak hanya agama Islam yang berkembang di dunia, tetapi agama-agama lain yang sesat menyesatkan itu juga Allah izinkan perkembangannya. Mungkin ada sebagian di antara kita yang bercakap-cakap, Habib, kenapa sih nggak Allah tuh ciptakan satu dunia tuh Islam semua, satu dunia soleh-soleha semua, sehingga satu dunia ahli surga semua? Maka kalau begitu bisa saja jika Allah menghendaki, wa idza arada syai'an ayaqula lahu
kun fayakun. Tetapi Allah ingin menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Allah izinkan penyebaran agama-agama lain selain Islam, sehingga itu ujian bagi kita manusia. Yang lulus ahli surga, yang gagal ahli neraka. Bahkan nanti dalam kajian neraka, dalam pembahasan juz amma, itu nama-nama neraka itu sudah ada dengan penghuni-penghuninya yang mereka gagal di dunia ini. Ya. Maka Allah izinkan agama itu menyebar dengan penyebaran yang sangat luar biasa. Secara komprehensif globalnya, agama terbagi dua. Pertama dinamakan agama samawi. Agama samawi adalah agama yang ajaran syariatnya pernah Allah turunkan dari langit, dan kitab sucinya pernah Allah wahyukan kepada para nabinya. Agama ini ada tiga. Yang pertama agama Yahudi dengan kitab Torah. Dalam bahasa internasional kitab Taurat disebut Torah. Ya, nanti ada temannya tabut, ada tanah dan lain sebagainya. Dalam kajian wahyu nanti akan kita bahas. Yang kedua adalah Injil kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Dan yang ketiga Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertamanya adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, ayah Nabi Sulaiman atau Raja Solomon. Agama samawi ada tiga, Yahudi, Nasrani, dan Islam, dengan kitab-kitabnya. Agama jenis yang kedua namanya agama Arabi, agama bumi, agama yang ajaran syariatnya tidak pernah Allah turunkan dari langit, agama yang kitab sucinya tidak pernah Allah wahyukan kepada para nabinya. Agama ini terbuat atas dasar adat istiadat lingkungan setempat. Agama ini banyak jenisnya, mulai dari Buddha, Hindu, Konghucu, agama Syekh, yaitu percampuran antara agama Islam dan agama Hindu di India sana, mempunyai kuil The Golden Temple, kuil emas. Ya. Agama Syekh, agama Shinto di Jepang, penyembah matahari, agama kejawen, agama kakek moyang orang-orang Jawa terdahulu, kejawen, ya, ilmu kebatinan dan lain sebagainya. Maka semua itu adalah agama Arabi yang kitab sucinya dan syariatnya tidak pernah Allah turunkan dari sisinya. Jadi kepegangan dalam kehidupan kita. Adapun agama samawi yang tertua yang pertama adalah agama Yahudi, yang seiring waktu berubah daripada kitab sucinya menjadi tidak suci lagi karena ada campur tangan penulisan manusia, sehingga mulai ditinggalkan. Begitu juga dengan kitab Injil, sehingga Allah menyempurnakan syariatnya dengan turunnya Al-Quran yang tetap Allah jaga kesuciannya, terbebas dari intervensi manusia, dan ayat-ayatnya tidak ada yang saling bertentangan. Itulah dia Al-Quranul Karim sebagai pedoman kita. Agama yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi atau yang biasa Allah sebut dalam Al-Quran dengan sebutan Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Siapa yang Allah panggil? Umatnya Nabi Musa, orang-orang Yahudi. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Allah panggil terus. Ya, di dalam surat Al-Baqarah itu siapa yang dipanggil? Orang Yahudi. Yang sekarang ketika hanya ingin bertamu di tanah Palestina, tiba-tiba mereka mulai merebut dan menguasai negeri Palestina dan membuat negara berdaulat, negara Israel. Maka siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Yahudi ini saking dicintainya oleh Allah, hingga mereka itu dengan pede percaya dirinya mereka mengatakan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah putra-putra anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Mengapa? Karena orang Yahudi ini merasa percaya diri mereka tuh kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, tidak hanya Allah cinta kepada kaum Yahudi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecerdasan kepada bangsa Yahudi di atas kecerdasan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang kami berikan kepada kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku Allah, faddaltukum, telah mengutamakan kalian 'alal 'alamin, atas kecerdasan alam semesta.
Kitab suci kita umat Islam 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Segitu banyak ayat dan suratnya. Ibu tahu surat kelima dalam Al-Quran namanya apa? Pertama Al-Fatihah, kedua apa? Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah. Tahu Bu Al-Maidah artinya apa? Al-Maidah itu meja makan. Kalau bahasa keren sekarang yang prasmanan. Kok bisa nama kitab suci kita umat Islam yang kelima namanya surat prasmanan gitu kan? Surat hidangan makanan, surat meja makan. Kok bisa? Ya karena di dalamnya ada kisah perjalanan Nabi Musa ketika Allah selamatkan dengan Bani Israilnya 124.000 orang. Allah selamatkan dari kejaran tentara Fir'aun, dan Fir'aun la'natullah alaihi, semoga Allah melaknatnya, sehingga Allah tenggelamkan Fir'aun. Wa aghraqna ala Fir'aun wa antum tanzurun, dan sungguh kami pun tenggelamkan Fir'aun beserta tentaranya, wa antum sedangkan engkau Musa tanzurun menyaksikan penenggelaman tersebut. Pun Nabi Musa melanjutkan perjalanan dari negeri Mesir kembali ke negeri Adnan, tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan itu Nabi Musa mampir di negeri mertuanya. Siapa mertua Nabi Musa? Nabi Musa ini luar biasa. Punya kakak Nabi, Nabi Harun. Punya mertua Nabi, Nabi Syuaib. Punya guru Nabi, Nabi Khidir. Punya murid Nabi, Nabi Yusha bin Nun, atau dalam dunia internasionalnya Nabi Joshua. Ya, luar biasa. Maka Nabi Musa memimpin pasukan bangsa Yahudi ini menuju negeri Adnan, yaitu negeri Palestina, tanah yang dijanjikan. Dalam perjalanan itu mereka bangsa Yahudi dalam keadaan lapar. Ketika dalam keadaan lapar, mereka ngomong ke Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doalah kepada Tuhanmu Musa, Tuhanmu yaitu Allah, minta turunkan ma'idatan minas sama'a takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Tolong turunkan hidangan dari atas langit yang menjadi hari perayaan, Id, hari lebaran bagi kami di awal dan terakhir kami. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, turunlah betul-betul hidangan makanan dari surga itu, yang sendoknya dengan sendok emas dan piring-piringnya dengan piring-piring perak. Ya, Nabi Musa mengatakan kalian boleh makan sepuasnya, tapi satu syaratnya, wadah-wadahnya jangan ada yang kalian bawa. Bahkan tulang sisanya tetap taruhlah di atas meja. Mereka makan. Selesai makan, meja makan tadi naik. Ketika itu Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya meja makan itu adalah meja makan yang turun dari langit untuk yang pertama kali dan untuk yang terakhir kali. Karena di antara kalian ada yang ngumpetin itu sendok emas, ya, maka nggak pernah turun lagi. Nah, gara-gara peristiwa inilah surat yang kelima daripada surat kita, kitab suci umat Islam, dinamakan surat Maidah. Saking cintanya Allah kepada orang Yahudi, apapun yang diminta dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman berganti zaman, tahun berganti tahun, hingga bangsa Yahudi ditinggal oleh nabinya yaitu Nabi Musa, yang meninggalkan Taurat dan juga tabut peti yang di dalamnya ada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf-suhuf, lembaran-lembaran daripada peninggalan Nabi Musa dan kakek moyangnya Nabi Ibrahim. Maka saat itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Musa wafat, Nabi Harun pun wafat, sehingga mereka bangsa Yahudi dalam keadaan bingung mencari nabi-nabi penerus mereka. Muncullah Nabi Uzair dan nabi-nabi lainnya yang mereka akhirnya mempunyai pemahaman yang sesat dan menyesatkan, sehingga orang-orang Yahudi dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala punya tabiat, punya watak, karakter, sifat yaqtuluna anbiya'ihim wa yastahyuna nisa'ahum. Mereka biasa membunuh nabi-nabi mereka. Wa yastahyuna nisa'ahum, dan mereka biasa menghinakan dan merendahkan para perempuan mereka. Sekian saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.